Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor gula di Indonesia. Sejauh mana produktivitas dan daya jualnya tentunya bagi petani tebu rakyat di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah menaikkan harga gula di tingkat produsen dan konsumen sebesar Rp1.000 per kilogram. HP gula konsumsi terbaru sebesar Rp12.500 per kilogram di tingkat produsen dan Rp14.500 di tingkat konsumen. Pemerintah menaikkan harga gula di tingkat produsen dan konsumen sebesar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen dan produsen gula ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam perbadan itu, HAP juga konsumsi terbaru sebesar Rp12.500 per kilogram di tingkat produsen dan Rp14.500 per kilogram di tingkat konsumen, serta Rp15.500 per kilogram khusus untuk wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan atau 3TP. Kenaikan harga masing-masing Rp1.000 per kilogram. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan HAP gula konsumsi ini merupakan penyesuaian guna mencapai keseimbangan harga di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kewajaran harga di 3 lini tersebut tetap terjaga sesuai harga keekonomian. Bappenas meminta agar HAP gula konsumsi di tingkat produsen sebesar Rp12.500 per kilogram dapat diimplementasikan sesegera mungkin. Karenanya, Badan Pangan akan berdiskusi dengan para pedagang besar gula konsumsi sehingga implementasi dari aturan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, Bappenas juga mendorong kolaborasi BUMN Pangan bersama Bulog, ID Food, dan SGN Subholding BUMN Perkebunan dalam merancang kerjasama pasokan dan pendanaan dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga gula. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah naikkan harga gula Rp14.500 per kilogram. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI. Ya, selamat pagi, Pak Mitro. Selamat pagi, Mas Pras. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat, Pak. Ya, salam sehat. Baik, ini langsung saja kita akan update kepada pemirsa bagaimana sih sebenarnya kondisi dari produktivitas tebu di Indonesia, kemudian kaitannya juga dengan produksi gula nasional hingga saat ini. Pak Sumitro, silakan. Terima kasih, Mas Pras. Jadi secara garis besar, kondisi pergulaan nasional di tahun ini secara produktivitas ya, ini agak kurang menggembirakan. Karena ada El Nino ya, El Nino yang ini, terus juga ada hama yang sekarang ini, yang dulu tidak begitu besar tapi hari ini udah 2-3 tahun ini besar-besaran menyerang tebu, yaitu tikus. Hama tikus ini sulit untuk ini, jadi ini perlu ada penanganan khusus karena nggak tahu kok hari-hari 2-3 tahun ini mengancam besar-besaran. Kalau dulu adalah tidak sporadis. Terus kita tahu bahwa kemampuan petani untuk memelihara tanamannya seperti sudah sering kami sampaikan, semenjak tahun 2020 ini kita akan nyaris tidak menggunakan pupuk subsidi, sehingga kita menggunakan pupuk non subsidi yang itu harganya berlipat 3-4 kali dari sebelumnya, khusus pupuk. Yang kedua, kita juga sudah lama tidak mengalami kenaikan, jadi mulai tahun 2016 sampai dengan 2021, dan ini mengurangi kemampuan petani untuk memelihara tanamannya secara maksimal. Oleh sebab itu, ujungnya yang di hari ini udah sekian tahun kita tidak mengalami kenaikan pendapatan, dan bahkan beberapa petani yang ini kita sayangkan, tapi bagaimanapun juga mereka perlu penghasilan, telah mengganti sebagiannya tanaman tebu ini dengan tanaman yang lain. Nah, oleh sebab itu saya khawatir tahun ini produksi gula kita ini tidaklah bisa memenuhi apa yang kita harapkan dari perencanaan tahun yang kemarin.
Nah saat ini pemerintah juga menaikkan sebesar Rp1.000 untuk di petani itu produsen namanya HPP, Mas. Oke. Ya HPP kita dari tahun lalu 11,5 menjadi 12,5, terus di tingkat konsumen dari 13,5 menjadi 14,5. Perlu kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini, harga 12,5 ini sampai sekarang hari ini petani lelang itu belum pernah tercapai. Tidak sesuai dengan harapan begitu, dalam artian 12.500 kan sudah dinaikkan. Kemudian dalam keseharian pada saat lelang gula pun kita belum pernah menyentuh level belum pernah menyentuh. Bahkan ini tadi ada waktu kita mau mulai acara ini ada yang teman yang telepon juga yang mengadukan bahwa penawaran ada minggu kemarin kalau tidak salah ada dari perusahaan ini yang menawarkan, ini ada yang nawar di bawah 12.000 juga. Nah ini haruslah keputusan ini diikuti oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bappenas. Kami sampaikan terima kasih bahwa telah mengundang para pedagang besar untuk diminta membeli di harga itu. Tetapi perlu kami sampaikan di forum ini, setelah itu pun belum ada misalnya mereka itu berbondong-bondong menawar dengan harga 12,5. Padahal telah dihitung oleh Bappenas dengan kenaikan itu, dan insya Allah petani ya cukup merasa lebih bagus dibanding tahun lalu, walaupun belum ideal, tapi kenaikan ini harus kita hargai sebagai kebijakan pemerintah yang bagus. Nah, tapi itu belum terlaksana, gitu loh. Jadi apakah ini menjadikan kita gembira? Ya gembira, tapi di pikiran saja, di prakteknya kalau itu belum tercapai kan nanti dianggapnya kita. Nah, saya sampaikan juga bahwa hari ini ketika kita panen, maka tebu yang kita tebang ini yang masih bisa dikelola, artinya keperasannya masih rasional untuk ditumbuhkan lagi, kita harus kelola lagi pengairannya dengan adanya El Nino ini, kekeringannya ini harus kita jaga. Tapi kalau petani tidak punya kemampuan dari finansial untuk ke sana, maka ini akan membawa dampak di tahun yang akan datang. Padahal kita tahu beberapa negara eksportir yang di luar kita yang gulanya masuk ke sini, saya dengar ada yang mengurangi volume ekspornya untuk dirubah menjadi biofuel, sehingga mereka tidak ekspor gula. Yang kedua juga ada mereka yang sudah, kalau kita hitung beli gula di luar itu sekarang juga lebih mahal. Kita untuk menaikkan ini sebetulnya kita tidak harus menunggu atau dipengaruhi oleh harga global, tetapi kita untuk menaikkan ini adalah untuk menjaga pendapatan petani supaya tanaman untuk industri gula, tanaman tebu ini menjadi menggairahkan. Nah, tapi Pak Sumitro, tadi Anda katakan meskipun sudah ada kenaikan begitu ya, 12.500, tapi ini belum dirasakan secara langsung oleh petani. Dan ini ada sebab ataupun bottleneck-nya di mana sih? Kenapa mereka, para petani ini belum bisa merasakan adanya kenaikan harga ini? Bahkan sampai di lelang pun belum menyentuh. Tadi Anda katakan bahkan di 12.500 ke bawah begitu. Ya ada nawar segitu minggu yang lalu. Ini bagaimana supaya bisa menjadi satu patokan yang digunakan oleh para buyer lah ya, bisa dikatakan begitu, terkait dengan tebu ataupun gula rakyat ini. Betul ya. Jadi ada hal yang itu sudah kami sampaikan pada pemangku kebijakan. Kita tahu bahwa konsumen itu harus dijaga pada tingkat kemampuan untuk bisa membeli gula. Tetapi kita juga harus tahu bahwa komponen gula walaupun itu bahan pokok juga, tapi volumenya relatif kecil sekali. Kalau satu keluarga itu kondisinya jumlahnya mungkin 4 atau 5, mungkin satu bulan dia hanya mengkonsumsi gula 4 kilogram lah. 4 kilogram paling banyak. Sehingga sebetulnya ada satu hal yang ini baru terjadi di era ini adalah, yaitu semenjak tahun 2016 ditetapkannya ada HET. Harga eceran tertinggi. Iya, itu sebelumnya tidak ada, sehingga kita ingin di sana mekanisme pasar tetap dijaga, tapi jangan dengan patokan harga, tetapi dengan kebijakan yang betul-betul komprehensif sehingga tetap menjaga perlindungan kepada pendapatan produsen, petani ini sebagai produsen dan mungkin juga pabrik gula, tapi juga harus dijaga keberpihakan kita kepada konsumen. Nah, tetapi kalau ini dipatok dengan satu peraturan, sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi itu baru ada tahun 2016 sampai sekarang ada HET. Nah, sekarang katanya itu kan sekarang udah diganti HAP. HAP itu harga acuan sehingga bukan patokan. Tetapi itu juga menjadikan satu hal yang kita seolah-olah nggak bisa jual gula
Jadi acuan juga Jadi akhirnya. acuan juga. Nah, Oke. pasar ini kan sebetulnya maaf ya, kami bukan ngiri kepada komoditas lain. Kadang-kadang cabai kan naik sampai 100.000. Iya. Ya sudah, nanti kalau itu produksinya banyak kan menurun dengan sendirinya. Betul. Yang penting kita atur bagaimana pola distribusi. Bawang merah kadang-kadang naik juga menjadi 50, 60, nanti turun lagi menjadi 15, menjadi 20. Nah, fluktuasi harga ini sebetulnya memberikan harapan juga. Petani kadang-kadang walaupun nanti pada saat panen tidak kena harga yang bagus, tapi ada harapan. Siapa tahu nanti jatuh harga bagus gitu. Betul, betul. Nah, gimana supaya bisa menjaga keseimbangan ya antara harga jual yang diinginkan oleh produsen ataupun petani tebu sendiri di dalam negeri dan juga bisa terjangkau dengan kantong masyarakat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Metro. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan harga baru ya dari harga jual gula di Indonesia setelah pemerintah menaikkan Rp1.000 per kilogram. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 12.500 per kilogram untuk tingkat produsen atau penjual, kemudian Rp14.500 per kilogram untuk pembeli atau konsumen, kemudian Rp15.500 per kilogram untuk pembeli di kawasan Indonesia Timur dan 3TP, daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Berikutnya 5 provinsi dengan harga gula pasir termahal. Ini data per akhir Mei 2023. Papua tercatat Rp15.830 per kilogram, kemudian Papua Barat Rp15.805, Maluku Utara Rp15.500, Maluku Rp15.241 per kilogram, dan Sulawesi Utara Rp15.208 per kilogram. Dan berikutnya kita lihat dari sisi kebutuhan gula di dalam negeri. Untuk secara nasional itu 6 juta ton per tahun ya kebutuhan gula di Indonesia. Sementara untuk produksi gulanya sendiri baru menyentuh 2,2 juta ton per tahun. Sementara ada defisit gula, berarti di sana sekitar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi tadi melalui skema impor. Kemudian kita lihat dari volume impor gula Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2022. 5 ton di tahun 2018, kemudian 2019 4,1 juta ton, di tahun 2020 5,5 juta ton, dan di tahun 2021 tidak jauh berbeda, 2022 kemarin menjadi 6 juta ton untuk impor gula Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Baik, Pak Sumitro, kalau kita cermati dengan beberapa harga yang tadi sudah disesuaikan, kemudian beberapa wilayah memang harga jualnya tertinggi karena letak demografi dan geografinya begitu ya, yang cukup jauh atau terbanyak di wilayah Indonesia Timur. Nah, lantas bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya tadi harga ini benar-benar bisa membantu dari petani rakyat begitu, khususnya petani tebu Indonesia untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, tapi di satu sisi tidak memberatkan masyarakat sebagai konsumen, Pak Sumitro. Terima kasih Mas Pras. Jadi di sini ini ada BUMN yang menangani pergulaan. Oke. Kan kalau yang memproduksi besar itu ada dua, satu PT Perkebunan Nusantara Holding. Oke. Yang kedua biasa disingkat PTPN Holding, yang kedua itu ID Food atau PT RNI Ya. Holding, dan juga ada lagi Bulog. Bulog punya satu pabrik gula di Blora. Pada saat seperti ini mestinya kalau kami berharap di mana kita hari ini menggantungkan harga pada kemampuan pedagang untuk membeli, pedagang sendiri juga punya hitung-hitungan yang itu bisa berpengaruh pada keuntungan mereka tentu. Yes. Sebetulnya kami ingin pemerintah turun tangan melalui 3 BUMN ini untuk membeli gula petani yang sekarang belum bisa menyentuh harga minimal 12.500. Karena HPP itu sebetulnya harga minimal. Jadi HPP itu harga pokok penjualan yang itu harus dijaga oleh semua pihak, khususnya pemerintah, supaya petani tidak dijual di bawah itu. Kalau di bawah itu pasti rugi. Ya, ya. Nah, kita bahkan kalau perhitungan kita BEP-nya kita 13,5, tapi oke lah 12,5 itu aja terjaga, kita itu alhamdulillah. Nah, karena ini belum mencapai dan musim giling itu sekarang sudah melampaui titik tengah,
kami meminta dalam forum ini mungkin ada yang memonitor dari pihak pemerintah pengambil kebijakan, turunlah 3 BUMN ini untuk take over gula petani, nanti sekaligus dipakai untuk buffer stock. Jangan langsung dijual. Pemerintah kan ya kalau untuk take over gula petani aja kan butuh berapa triliun, bukan berarti saya punya uang triliunan, tapi kalau misalnya cuma 10 sampai 15 triliun aja kan kecil ya, itu pun nanti dijual lagi kan udah balik dan insya Allah juga ada keuntungan. Nah itu mestinya pemerintah take over ambil gula itu nggak usah dijual sekarang. Biarlah pasar dikendalikan supaya bagus di tingkat penjual, juga bagus di tingkat konsumen. Kalau misalnya tadi di Papua ada 15.800 di mana acuannya 15,5, logikanya acuan ini ada toleransi 10%. Jadi sebetulnya Papua ini masih ada dalam ambang batas toleransi kalau 15.800. Nah, siapa yang mengendalikan? Tadi saya sampaikan kalau kita tidak perlu HAP atau HET di tingkat konsumen, udah biarin aja dipantau aja, begitu nanti terjadi kenaikan, pemerintah yang sudah take over gula petani melalui BUMN ini terjunkanlah bahannya ke operasi pasar di sana. Dan operasi pasar itu harus tepat. Dulu pernah kami waktu operasi pasar, jangan sekarang itu terus kita operasi pasar cuma di pasar induk sini, bukan. Kita ini kan punya market kecil walaupun itu miliknya swasta ya. Kita tidak sebut merek ya. Kalau tidak salah hampir 60.000 itu market minimart itu tersebar di seluruh Indonesia. Jualah gula kita itu melalui sana aja. Kasihlah keuntungan 2.000 seperti ini kan ada spelling 12,5 sampai 14,5 ini kan 2.000. Kalau di luar kan 3.000. Kasihlah mereka spelling untuk bantu meredam bila mana terjadi gejolak pasar yang cukup tinggi. Karena biasanya tidak terkendali ini pasar tradisional karena dia sulit terkendali. Nah, mekanisme penjualannya sendiri, tata niaga gula sendiri itu seperti apa sih? Apakah memang benar-benar kita melalui pelelangan? Kalau memang Anda harapkan tadi 3 BUMN itu yang turun tangan untuk menyerap nih produksi tebu rakyat. Kami sekarang melalui lelang secara terbuka dan kami selalu membuka harga ini sesuai dengan HPP kami, misalnya minimal 12,5. Tetapi kalau penawaran tidak sampai di situ, oke lah. Sekarang ini ya enggak bisa karena tidak ada turun tangan dari BUMN, mereka katanya enggak punya duit untuk beli itu. Nah sudahlah kami himbau pemerintah. Ketika kami lelang tidak mencapai harga itu mestinya langsung di take over oleh perusahaannya. Udah ini kita yang ambil, ini ada dana pemerintah untuk pengamanan. Ini yang besok pada saat kita selesai panen dipakai untuk volume pengendali supaya harga gula ini tidak melonjak seperti komoditas lain melompat sampai 100.000. Karena gula ini sensitif. Kita naik 2.000, 3.000 aja sudah wah ini harga gula melonjak. Padahal ada yang naik puluhan ribu, enggak apa-apa di sana gitu. Ada yang naik 2 kali. Bahkan komoditas yang lainnya dipakai harga pasar berapa 14,5 atau sekarang juga enggak ada, enggak apa-apa. Tapi gula ini sensi gitu loh. Baru naik 500.000 saja udah heboh begitu. Ya, udah heboh gitu. Nah, kita kan mencoba cari tahu apakah dengan harga yang sudah ditetapkan ini menjadi salah satu win-win solution yang diharapkan oleh petani tebunya sendiri atau tidak. Begitu kita akan bahas lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kita akan langsung kembali berbincang bersama dengan Pak Sumitro Samadikun. Baik, ya Pak Sumitro, kalau kita bicara mengenai tata niaga gula, tadi Anda katakan memang ini terlepas dari beragam kendala yang sudah disampaikan, ada dampak El Nino, kemudian ada hama tikus yang juga merajalela, kemudian juga ada beberapa hal penggunaan dari pupuknya yang non subsidi. Nah, dengan kendala-kendala yang tadi sudah Anda sampaikan, lantas bagaimana kita bisa menjaga produktivitas tebu nasional dan berujung pada gula nasional juga begitu dengan tadi beberapa tantangan kebutuhan gula nasional yang cukup tinggi? Kita perlu mengurai ini dan ini permasalahannya ini ya banyak lah, tapi masalah pokok kita awali dari hama ya. Kita ini sudah PIW bikin obat, tolonglah kalau kita bisa bikin obat KB untuk manusia, bikinlah obat yang bisa ngabi tikus karena pertumbuhan tikus ini karena begitu mudahnya mereka itu berkembang biak. Itu aja, kalau enggak mati oke lah bikin obat KB untuk kita sebar untuk ini supaya hamanya ini tidak ini. Toh sekarang
yang memakan tikus, di mana ular kan juga udah enggak sebegitu banyak seperti dulu, jadi enggak kehabisan makanan lah ularnya, burungnya juga. Nah, kita obat ke sana. Yang kedua benihnya, benih tebu. Benih tebu ini sekarang perlu mendapatkan perhatian supaya menjadikan tanaman tebu kita produktivitas di sawahnya meningkat. Nah, kalau nanti udah gitu dijaga juga kebutuhan pupuknya. Mudah pada saat pada saat kita memupuk, pupuk ini mudah kita peroleh dan tidak ada lonjakan harga lagi seperti hanya kalau sekarang misalnya 6.000 gitu ya. Nah, tapi nanti pada waktu kita mupuk bulan-bulan 10 jangan naik menjadi 9.000. Pada saat musim tanam justru mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan itu demandnya kita jaga. Tinggi ya. Ya, kalau kita beli sekarang terus kita pakai bulan 10 itu terlalu lama menyimpan petani, begitu juga kita risiko dari duit kita. Nah, kalau sudah produktivitas di sawahnya itu meningkat, maka juga kita jaga produktivitas pabrik gulanya dengan meningkatkan performa pabrik gula. Supaya pabrik gula itu bisa menghasilkan rendemen yang cukup bagus. Karena kita ini kalah kalau dibanding negara-negara yang sudah yang sana produsen gula, rendemen kita itu sekarang tidak jauh beranjak dari average, yaitu 7 sampai 8 itu udah bagus. Ada pabrik yang rendemennya di bawah 7, juga ada yang di bawah 8 sampai 10 tapi kecil sekali. Biar tidak saling menyalahkan, lembaga pembuat benih kayak P3GI itu dikembalikan dikelola oleh Menteri Pertanian lagi, sekarang kan itu dikelola oleh BUMN sehingga APBN tidak bisa masuk, supaya bisa mencetak bibit-bibit baru yang ada masa awal, tengah, akhir, dan ini meningkatkan produktivitas kita. Kalau produksinya udah meningkat, maka penghasilan petani nanti pasti akan meningkat, sehingga swasembada gula yang dicanangkan oleh Perpres 40 tahun 2022 ya, itu kita mudah tercapai tanpa kita harus ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu nanti kita pakai sebagai bonus sebetulnya. Kalau yang existing, jadi lahan yang sekarang udah eksis ini dikelola dengan bagus, kita kembalikan seperti zaman dulu di mana produksi kita ini jangan bicara tentang berapa ton, berapa rendemen, tetapi langsung ke gula. Dulu tahun 1929 kita itu bisa memproduksi per hektarnya itu 15 ton rata-rata. Sekarang kita cuma 5,2 ton. Kalau kita bisa tingkatkan ya 7 ton, 8 ton, sampai nanti 10 ton, mungkin bisa lebih per hektarnya, maka 450.000 hektar ini 4,5 juta ton sampai bahkan mungkin bisa 5 juta ton. Ini kita kemungkinan kalau orang negara lain mau menghentikan ekspornya nggak apa-apa, tapi kita harus lalui itu supaya kita segera tercapai swasembada. Di samping juga kita nambah lahan seperti perintah Perpres ada 700.000 hektar. Itu kita pikir bersamaan dan kita tingkatkan pendapatan dari pertanian yang sekarang tebu yang sekarang. Dari semangat petani tebunya sendiri nih sekarang bagaimana, Pak Sumitro, dengan adanya kenaikan harga ini? Apakah menjadi angin segar atau angin lalu saja? Mengingat Anda katakan tadi kan harga dari pada saat lelang saja masih ada yang menawar di bawah 12.000, sementara harapannya 12.500 ini sebenarnya juga sudah dikurangi dengan HEP yang harusnya BEP-nya di 13.000-an begitu. Jadi sekali lagi kami tidak kuasa untuk menggerakkan pedagang ini untuk memaksa lah. Linen harga minimal 12,5. Yang bisa ini kita ciptakan suasana supaya harga tercipta ke sana, yaitu dengan pemerintah turun tangan. Insya Allah. Dan kalau nanti misalnya Bulog atau siapapun yang beli, itu jangan hanya membeli gula milik petani yang di BUMN, tetapi seluruh petani, sehingga petani yang misalnya di Kebonagung itu pabrik gula swasta nasional, itu bukan BUMN, tapi petaninya kan tetap petani Indonesia. Gulanya juga produksinya harus tetap kita beli supaya seluruh petani ini kita take over, misalnya BUMN atau siapapun yang dipilih. Dengan demikian nanti akan mengerek harga. Nggak usah tinggi-tinggi lah, ya sesuai dengan Perbanas. 12,5 ya udahlah 12,5. Kalau nanti naik dikit, alhamdulillah, nggak naik ya sudah, ya alhamdulillah kita syukuri gitu aja. Maka dari situ, yang pertama secara finansial terjagalah pendapatan petani minimalnya terjaga. Syukur-syukur nanti bisa ada pada waktu ada kenaikan dikit kita masih punya gula dan bisa jual. Yang kedua secara psikologis ini akan memberikan semangat bahwa kita ini dijaga oleh pemerintah. Sebagai produsen kita dijaga. Rumus yang paling gampang ditebak aja Mas Pras ya.
kenapa sih pabrik-pabrik gula itu kok enggak mau nanam tebu sendiri? Kok petani yang disuruh nanam? Artinya kok petani dibiarkan nanam sendiri? Kecuali mereka yang punya HGU, karena HGU ini kan ibarat sewanya kan murah. Tapi kalau tidak punya HGU, nanam gula, nanam tebu ini sampai sekarang belum menguntungkan banget gitu loh. Makanya pabrik gula yang tidak punya HGU, nggak mungkin mereka itu menanam, biayanya cukup tinggi. Kalau HGU kan mungkin kalau ada sewa apa itu kompensasinya kan kecil. Kalau nyewa kita kan minimal rata-rata 1 hektar 15 juta. Bahkan bisa di Malang itu sampai 25 sampai 30 juta. Oke. Nah, kalau bicara mengenai target produksinya sendiri di tahun 2023 lantas berapa yang bisa kira-kira begitu? Targetnya sih kita ditargetin bisa 2,7 juta. Tetapi saya khawatir dengan beberapa kendala, ada El Nino, ada serangan hama, dan juga pertumbuhan tebu ini kan tidak terlalu cukup tinggi seperti kemarin bisa sampai rata-rata 3 sampai 4 meter. Ada tebu 2 meter itu udah berbunga. Ini kalau kita turun 10% dari target kita sudah bersyukur. Syukur-syukur bisa terpenuhi. Nah, saya khawatir itu bahkan target kita ini turun dari situ. Nah, kenapa sekarang harga masih tenang di angka itu? Ini kan juga yang dulu kita soroti impor kebanyakan, sekarang juga alhamdulillah kita syukuri itu bisa mengamankan bagi konsumen. Tapi ini bagi produsen, ini tetap karena gula tahun 2022 sebagian masih ada. Oke, harapan bagaimana Anda melihat ke depan begitu Pak Sumitro dengan kondisi yang ada? Apakah perlu kita tadi bagaimana peran pemerintah lebih kuat lagi, dukungan yang diberikan entah insentif ataupun dalam bentuk langsung begitu kepada petani? Iya. Kami ingin tebu ini atau petani tebu atau gula ini walaupun kita ini kecil jumlah petaninya kecil, tapi kalau nanti terjadi misalnya ada dalam tanda petik boikot pabrik di luar negeri yang tidak atau negara-negara lain tidak mau ekspor, maka ini akan menjadi tulang punggung untuk pemenuhan tebu di Indonesia. Tolonglah ini diperhatikan, fokuslah semua pihak, seluruh stakeholder di pemerintahan, fokus ke sana untuk menjaga agar pendapatan petani ini tetap menggairahkan, dan dengan demikian maka akan ekstensifikasi lahan ini tidak perlu kita susah payah. Maka petani karena pendapatannya nanti bertambah atau menjanjikan akan menambah lahannya, dan ini akan menjadikan kita agak segera tercapai swasembada gula nasional. Oke. Insya Allah. Baik, dan terakhir Anda melihat bagaimana review terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, bentuk dukungan yang sudah ada saat ini, apakah memang itu harus di-booster lagi? Ya harus itu. Jadi dukungan pemerintah dalam ini tidak cukup dari peraturan Badan Pangan Nasional, tapi semua pihak, semua kementerian yang terkait, ada Menteri BUMN, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, mungkin juga Menteri Keuangan. Kita pernah juga untuk menjaga stabilitas ini kita mendapatkan subsidi di tahun 1999. Semua pihak lah dalam ini, Menteri Menko Perekonomian juga, untuk menyisihkan waktunya bersama-sama kami fokus. Bappenas juga ini merangkai problem ini, dan ini kita secara terbuka aja. Jangan merasa ada yang superioritas dan minoritas, kita buka semuanya, insya Allah persoalan tidak ada yang tidak bisa selesaikan. Baik, dan semoga nanti ada win-win solution, begitu ada satu keputusan yang membuat everybody happy begitu ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah berikan begitu, sehingga ini menjadi insight baru tentunya bagi pemirsa IDX Channel. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Ya, terkait dengan bagaimana menilik manfaat Indonesia gabung dalam OECD sesaat lagi. Terima kasih banyak.